Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang resolusi konflik sosial. Sebelum memasuki tentang resolusi konflik sosial, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu adalah proses atau usaha untuk mengakhiri ataupun mengurangi ketegangan, pertentangan, ataupun pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Nah, tujuannya tersendiri yaitu mencapai kesepakatan, perdamaian, atau penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Nah, penyebab timbulnya konflik itu secara umum melibatkan ketidaksetaraan, perbedaan budaya, ketidakadilan sosial, persaingan ekonomi, ketidakstabilan politik, perbedaan ideologi, serta trauma sejarah dan kurangnya komunikasi. Faktor-faktor ini dapat saling terkait dan kompleks, memicu ketegangan dan pertikaian. Salah satu contoh resolusi konflik yang akan saya fokuskan tadi yaitu resolusi konflik sosial. Nah, di mana resolusi konflik sosial itu adalah upaya untuk proses mengakhiri ataupun mengurangi ketegangan, pertentangan atau pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan, perdamaian atau penyelesaian yang adil. Penyebab umum terjadinya resolusi konflik sosial itu melibatkan kesadaran akan ketidaksertaan, dialog antar pihak yang terlibat, adanya mediator atau lembaga penengah, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian guna mengatasi sumber konflik yang mendasari. Nah, resolusi konflik sosial itu muncul dari upaya bersama untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun pemahaman bersama. Salah satu contoh bukti nyata resolusi sosial di Indonesia yaitu perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau namanya Gerakan GAM pada tahun 2005. Nah, konflik tersebut berlangsung pada selama beberapa dekade di Provinsi Aceh dan menyebabkan banyaknya penderitaan. Nah, sebab terjadinya konflik tersebut yaitu konflik Aceh ini dipicu oleh tuntutan kemerdekaan dari sebagian masyarakat Aceh yang merasa tidak adil dalam pembagian sumber daya dan hak politik. Nah, resolusi konflik yang kita temui itu yaitu melalui proses mediasi internasional dan kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kedua belah pihak itu sepakat untuk mengakhiri konflik. Nah, kesepakatan ini melibatkan penghentian konflik bersenjata, demobilisasi pasukan GAM, serta otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Nah, cara mengatasinya itu dengan mengimplementasi perdamaian dalam melibatkan pembentukan pemerintah otonomi Aceh, pemulihan ekonomi, serta integrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat Indonesia. Proses ini dibuktikan bahwa resolusi konflik itu dapat dicapai melalui dialog, mediasi, dan komitmen bersama untuk mencapainya perdamaian dan keadilan. Nah, dapat juga disimpulkan bahwa manfaat dari resolusi konflik itu yaitu menciptakan perdamaian, mengurangi ketegangan, serta memungkinkan masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat untuk bergerak maju secara konstruktif. Nah, resolusi konflik ini juga membuka peluang untuk pemulihan, pembangunan, dan penguatan hubungan antar individu atau kelompok. Nah, selain itu juga proses resolusi konflik itu menunjukkan bahwa melalui dialog, kesepakatan, dan kompromi, masa-masa kompleks itu dapat diatasi dengan cara menggunakan semua pihak yang terlibat. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan info ataupun kekurangan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.